Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman saya dalam acara virtual meeting malam ini mengenai tentang identitas nasional sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Jadi kita semua harus tahu ya betapa pentingnya identitas nasional Indonesia. Salah satunya itu sebagai mengenalkan jati diri Indonesia kepada bangsa lain sebagai wujud kewibawaan dan kehormatan negara Indonesia, sebagai mengenalkan baik identitas, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, kita semua tahu apa aja sih identitas dari negara kita, negara Indonesia. Yang pertama ada bendera negara Sang Merah Putih, ada bahasa negara bahasa Indonesia, ada lambang negara Garuda Pancasila, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, ada semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar falsafah negara Pancasila. Nah, aku di sini mau mewawancarai teman-teman mengenai tentang seberapa kuat sih atau seberapa layak sih kita dicap sebagai warga negara yang memegang teguh identitas negara Indonesia. Nah, pertama saya perkenalkan teman-teman semua ya. Saya aja yang memperkenalkan. Di room meeting kali ini ada teman saya bernama Husnul Ika, dipanggil Ika, jurusan kehutanan, asalnya dari Lumajang. Ada Luhita Labiba Pangestu, dipanggil Luhita, jurusan pertanian dari Lumajang juga. Ada teman saya Yasmin Amiratul Muslimah, dipanggil Yasmin, jurusan pendidikan biologi juga dari Lumajang. Dan ada Rosa Fisa Turazakia, dipanggil Fisa, jurusan manajemen maritim, asalnya juga dari Lumajang. Nah, teman-teman, aku tanya nih pertama kepada Yasmin Amiratul Muslimah nih. Nah, kan aku tahu ya sebagai teman Yasmin, Yasmin ini orangnya suka anime, suka wibu, juga suka drakor gitu. Nah, Anda sebagai orang-orang yang penggemar film-film luar negeri atau acara-acara luar negeri, tayangan luar negeri, nah, jika Anda dikatakan sebagai orang yang kurang memegang identitas nasional negara Indonesia karena banyak tontonan yang berkiblat ke arah luar negeri, bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk menurut saya, pemuda yang menyukai budaya dari Korea maupun Jepang itu tidak bisa dikatakan bahwa pemuda itu tidak memiliki identitas nasional. Nah, itu karena menurut saya ini lebih tentang ke selera pribadi seseorang. Dan kita tidak bisa menilai ketika seseorang menyukai budaya seperti Jepang dan Korea itu, kita langsung menilai bahwa orang itu tidak cinta budayanya sendiri. Karena ini lebih ke personal taste atau selera pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Yasmin sudah memberikan pandangan atau opininya ya terkait pendapat mengenai seseorang diklaim sebagai yang kurang memegang identitas nasional. Berikutnya aku ingin tanya kepada Rosa Fisa Turazakia. Hai Fisa, aku ingin bertanya. Saya tahu nih, Visa suka idol Korea, tontonannya, atau melalui postingan di Instagram, status WA misalnya. Nah, sebagai orang Indonesia, jika Anda dikatakan sebagai orang yang kurang memegang identitas nasional karena banyak tontonan atau film yang berkiblat ke arah luar negeri, bagaimana pendapat Anda? Sebenarnya hampir sama kayak pendapatnya Yasmin tadi. Itu masalah selera sih. Kalau dibilang kayak
kita nggak memegang identitas negara. Identitas negara yang seperti yang Vina jelaskan di awal kan tadi apa? Itu beda. Bukan berarti kalau misalkan kita suka dengan budaya luar, bukan suka dengan budaya luar sih, suka dengan misalkan produk hiburan dari luar, semisal kayak K-pop atau drama, ataupun kayak budaya di sana, kayak budaya pakaian atau apa gitu. Itu masalah selera, bukan berarti kita nggak suka produk-produk kayak hiburan di Indonesia ataupun lainnya yang dari Indonesia. Nggak setuju sih kalau ada yang bilang gitu. Oke, makasih. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya akan bertanya kepada teman saya. Halo Ika, bisa Kak on cam? Ya, Ismina. Sama sih ya, seperti Visa dan Yasmin. Suka nonton drama Korea. Ngefans banget nih, hampir 10 tahun menjadi fans EXO sebagai boyband Korea. Nah, sebagai warga Indonesia, jika Anda dikatakan orang yang kurang memegang teguh identitas nasional karena banyak idola, tontonan, film yang ditonton itu lebih cenderung menyukai tontonan luar negeri, salah satunya Korea. Nah, itu gimana pendapat Anda? Pendapatnya ya seperti yang dikatakan Yasmin sama Visa tadi ya, kalau itu kan masalah selera. So, kalau ditanya nasionalis atau enggak, ya pastinya saya nasionalis gitu. Contohnya kalau ada misalnya pertandingan antar negara gitu, Korea lawan Indonesia, ya pasti saya dukungnya Korea gitu. Jadi yang nggak ada hubungannya sebenarnya masalah nasionalis sama kesukaannya orang gitu. Yang selain orang suka K-pop kan banyak ya gitu. Kalau misalnya Indonesia kan nggak ikut Piala Dunia gitu misalnya, ya kita terpaksa dong gitu harus dukung negara lain gitu. Orang Indonesia nggak ikut, gitu. Jadi ya itu nggak berhubungan sih sebenarnya. Saya ralat ya, mungkin tadi ada salah pengucapan. Maksud Ika, jika ada pertandingan antara negara lain dan Indonesia, Korea versus Indonesia, ya tentu tetap mendukung Indonesia, gitu ya. Baiklah, saya akan bertanya nih selanjutnya kepada teman saya, Luhita Labiba Pangestu. Nah, saya mau tanya, bagaimana pendapat Anda jika ada pertanyaan begini, apa yang mencerminkan Anda sudah menjadi warga Indonesia yang memegang identitas nasional? Gimana Kak, bisa diulangi lagi pertanyaannya Kak? Bagaimana pendapat Anda jika ada pertanyaan seperti ini? Hal apa yang sudah mencerminkan Anda sebagai warga negara yang memegang erat identitas nasional? Nah, misalnya gini, kan tadi teman-teman dikatakan kurang memegang identitas nih, karena sebagian besar tontonan mereka lebih menyukai tontonan luar negeri. Nah, kalau Luhita sendiri, apa yang menunjukkan bahwa dirinya sudah memegang teguh identitas nasional? Ya sama seperti yang lain, tetap mendukung apabila ada pertandingan yang dalam skala internasional, tetap mendukung Indonesia. Oke, tadi kan saya tidak menyanggah ya, tidak memberi pendapat, tidak menyanggah, karena itu memang saya beri pertanyaan dan dijawab gitu satu arah. Nah, sekarang coba kita diskusi dua arah ya. Nah, sekarang gini, kalau berbicara tentang film, tentang tontonan, tentang idola, tentang ya karya-karya seperti itu, nah itu kan biasanya mempengaruhi dong kita sebagai yang menonton gitu. Ada pepatah tontonan adalah tuntunan. Nah, kira-kira sebagai warga negara Indonesia yang menonton intinya tontonan luar negeri seperti drama, K-pop, dan lain-lain. Nah, itu bisa mempengaruhi karakter seseorang nggak sih, sehingga dia kurang atau identitas nasional negaranya ini mulai luntur nih karena tontonan gitu.
Ada yang mau berpendapat? Silakan. Maaf sebelumnya, bisa diperjelas nggak maksudnya dari identitas negara yang kita punya itu luntur? Ya, Itu maksudnya contohnya. ya misal gini, apa ya? Prioritas-prioritasnya itu, misal saya menyukai drama Korea nih, gitu. Saya sampai menjadi orang yang sepertinya lupa akan karya-karya negaranya gitu, lupa akan sebenarnya ada beberapa hal yang tidak kalah bagus dengan karya seperti K-drama atau K-pop itu ya. Saya sampai punya saya sampai menganggap bahwa Korea itu ibaratnya itu kayak impian saya, dan saya lebih perasaan saya lebih Korea itu seperti keinginan yang menggebu-gebu gitu loh, kayak mau ke Korea, memajang bendera Korea, memasang foto-foto artis Korea gitu, sama mencerminkan perilaku kita gitu loh. Bisa nggak membuat kita itu mulai melupakan akan negaranya, baik identitasnya, karya yang dihasilkan negaranya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa berpendapat. Ya, silakan. Kayak contoh kecilnya tadi yang kamu contohin itu masalah nonton drakor, atau yang bisa nggak sih ngeakibatin kita identitas yang kita punya itu luntur. Kalau buat saya sendiri sih enggak. Soalnya apa yang kita tonton dan ya memang itu berpengaruh. Tapi buat melunturkan identitas sendiri kayak sampai memajang bendera Korea, atau misal pingin ke Koreanya, pasti ada tujuan lain gitu. Pingin ke Korea mau ngapain, bukan berarti pingin ke Korea karena kita mau jadi warga negara Korea gitu, enggak. Dan juga mungkin hal kecil yang dianggap orang-orang kayak, oh ini enggak cinta Indonesia gitu. Misal kita nonton drakor. Nah di drakor yang paling umum itu kan makan mie instan dan juga minuman gitu kan. Kita yang nonton kan juga kepo pastinya. Kok orang sana kalau makan mie instan kok kayak gitu ya? Pingin nyoba gitu, rasa kayak gitu kan ada. Hal-hal kecil kayak gitu itu bukan berarti kita lebih lebih suka ke Korea daripada dan melupakan identitas Indonesia yang kita enggak. Itu beda gitu loh. Gitu. Kalau dari saya sih. Apa ada yang menambahkan? Atau kalau bisa saya simpulkan gini ya, kembali lagi kepada individu gitu loh. Tujuannya menonton film atau drama itu apa? Ya wajar ketika kita memilih film atau drama luar negeri, karena pasti ya kembali lagi ada alasannya. Oh, saya suka karena ABC gitu, ada alasan-alasan tertentu. Nah, dan kembali lagi kepada diri kita, sebenarnya yang terpenting itu adalah nilai-nilainya gitu. Ketika kita nonton tontonan luar negeri, ya itu sebatas hanya hiburan dan tontonan, tidak mempengaruhi sesuatu yang mengarah ke identitas nasional gitu. Kayaknya kita bolehlah menonton sebagai referensi, melebarkan wawasan, tetapi ada hal-hal yang perlu kita kasih batasan-batasan tertentu gitu. Kita sadar nih sebagai warga negara yang baik, oh iya boleh menonton, tetapi kita juga perlu mengingat gitu bahwa banyak hal yang harus kita lihat juga dari negara kita sendiri gitu. Oh, ketika merasa film kita kurang sebagus, atau malah peminatnya nggak sebanyak orang-orang yang berminat pada film-film Korea gitu. Oh, berarti apa aja yang harus dievaluasi gitu, apa aja yang harus diperbaiki sehingga kelak kita juga bisa menguasai pasar gitu. Kita juga bisa menjadi seperti Korea gitu loh. Ibaratnya gini.
Padahal orang-orang Korea itu dalam memperkenalkan budayanya melalui film, melalui karya-karya yang dapat diakses orang-orang seluruh dunia itu sudah sejak dari lama, tahun 1990-an yang saya baca itu. Nah, hingga dia bisa sampai sekarang banyak karya-karya atau filmnya digemari oleh rakyat, bukan rakyat Korea, hanya rakyat Korea saja gitu. Nah, mungkin dari kita sekarang udah harus bisa memulai nih gitu. Mungkin menghargai karya-karya Indonesia, mungkin lebih memperbaiki segi kualitas gitu. Sama apa aja sih yang bisa kita ambil nih dari Korea itu yang bisa membuat kita itu kelak bisa sejajar dengan Korea setidaknya gitu. Mereka kan melakukan upaya itu udah jauh-jauh tuh dari tahun-tahun yang lalu, jauh sebelum itu. Nah, maka kita juga harus tahu nih, kita udah start belum, kita udah mulai nggak. Padahal kan film dan karya tontonan itu udah media yang sangat penting dalam memperkenalkan budaya Indonesia, identitas Indonesia. Menurutku seperti itu gitu. Jadi saya rasa tidak cukup ya menilai orang itu kurang beridentitas karena tontonan semata gitu. Karena menurut saya identitas nasional itu bisa dilihat ketika ya kita juga menginterpretasikan sebagai rakyat Indonesia itu bagaimana gitu. Kembali lagi kepada sikap, perilaku, nilai-nilai gitu. Jadi kita sah-sah saja ketika mayoritas tontonan kita kepada kepada luar negeri, tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita ini warga negara Indonesia gitu. Ada banyak hal lah, ada karya-karya Indonesia yang juga perlu diapresiasi, harus kita tonton. Mungkin melalui kita juga bisa mengantarkan karya-karya Indonesia itu mendunia, dikenal banyak orang. Begitu mungkin ya kesimpulan dari mengklaim seseorang identitas atau enggak. Kemudian masalah budaya nih, kan tadi menyinggung sedikit tentang budaya. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya Indonesia dari sikap warganya, dari penampilan, dari segi baju adatnya, dari segi adat istiadatnya. Nah, kerap kali ketika kita membahas tentang baju adat adalah sesuatu yang tradisional dan kuno gitu. Jadi adakah yang di sini yang ingin berpendapat bahwa ketika kita memegang identitas nasional maka kita bersikap keterbelakang gitu, tidak mengikuti perkembangan teknologi karena ngomongi identitas, ngomongi tentang baju, ngomongi tentang baju adat. Nah, baju adat itu adalah sesuatu yang kuno, misal ada tanggapan seperti itu. Kemudian ada juga di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi itu kita tahu nih gitu seperti apa kehidupan orang-orang misal Eropa, Amerika gitu. Apa sih perbedaan antara orang Indonesia, orang Eropa, Amerika atau benua lainnya. Nah, atau negara-negara lainnya. Banyak di sekitar kita itu remaja atau bahkan usia-usia seperti kita berkiblat fashion atau berpenampilan itu seperti orang-orang barat. Contohnya pakaian yang seperti orang-orang barat itu cenderung pakaian yang kekurangan bahan lah istilahnya. Nah, itu menurut kalian gimana? Apakah kita itu kurang identitas karena mencontoh pakaian dari negara lain? Silakan siapapun boleh berpendapat. Ayo, adakah yang ingin berpendapat tentang hal tersebut? Mungkin aku kasih gambaran lagi ya. Sebenarnya bisa nggak sih rasa nasionalisme kita itu diukur dari penampilan? Nah, seperti itu. Misal pakaian yang kita kenakan. Ada Visa mau berpendapat? Atau Yasmin, Ika, Gita?
Ada nggak yang mau berpendapat? Baik, saya ingin berpendapat. Boleh, silakan. Untuk menurut saya, kalau masalah dalam hal berpakaian itu, kalau misalnya kita melihat atau mencontoh dari budaya Barat, itu menurut saya itu sudah termasuk budaya kita itu sudah terkikis, karena kalau budaya Barat dengan budaya kita itu berbeda. Dalam hal berpakaian juga, seandainya kita mengikuti mereka, berarti itu sama saja kayak budaya kita itu untuk berpakaian. Kan kalau kita umumnya atau normalnya kita itu kan baju itu kan tidak terbuka seperti orang-orang Barat. Nah, ketika kita memakai baju yang terbuka, itu sama seperti kita sudah kehilangan identitas kita. Seperti itu. Terima kasih Yasmin atas pendapatnya. Ada yang menyanggah atau menambahkan? Tidak ada? Saya boleh Silakan. nyambung dari jawabannya Yasmin tadi, kalau misalkan kita mencontoh pakaian dari budaya Barat gitu, mencontoh plek gitu, berarti benar, budaya kita emang udah terkikis. Tapi beda lagi sama kalau misalkan kita, apa ya, kan ada istilahnya itu lokal genius, tahu kan? Iya, tahu. Kayak istilahnya kita ngikutin perkembangan juga, tapi nggak sama plek gitu loh. Gimana ya gampangnya? Istilahnya gitu deh. Oke, Jadi bisa. kalau ada budaya Barat, yang bagus kita ambil, kita tiru, tapi kalau yang jelek kita enggak. Juga masalah pakaian, fashion. Indonesia kan terkenal dengan budayanya yang ke timur-timuran kan, bukan ke barat-baratan. Jadi kalau misalkan langsung tiba-tiba ngikutin budaya Barat semua, itu menurut saya nggak bisa sih. Soalnya kita terkenal dengan budayanya yang ke timur-timuran. Juga menilai identitas seseorang, identitas nasionalis seseorang dari fashion atau cara mereka berpakaian itu nggak bisa kita nilai dari cara mereka berpakaian aja. Karena fashion itu termasuk salah satu yang kita ambil juga, kita tiru juga dari negara lain gitu. Kalau misalkan kita pakai kebaya terus dari dulu, apa ya istilahnya, bisa dibilang keterbelakang karena kita tidak mengikuti perkembangan gitu. Oke, makasih atas pendapatnya. Kalau kita boleh itu ya, apa ya, kita konklusi gitu ya, ada sebuah kesimpulan tuh sebenarnya menurut saya itu begini. Mungkin teman-teman bisa mengoreksi atau jika tidak sependapat. Menurut saya tentang berpakaian itu begini. Pakaian itu ada fungsinya kan tentunya. Nah, sebagai manusia kita juga udah orang-orang yang apa ya, berakal lah ya pada zaman sekarang gitu. Nah, menurut saya tujuan pakaian itu ya menutupi mungkin menutupi lah intinya. Nah, ada sesuatu yang bertujuan di situ. Nah, jadi menurut saya mengenai pakaian itu dinilai dari sopan atau tidaknya. Jadi tidak bisa menjadi apa ya, tolak ukur tentang nasionalisme kita gitu. Jadi kalau pakaian misal pakaian juga mencerminkan budaya, benar gitu. Jadi ketika orang Barat identik dengan pakaian yang kurang bahan, kita dengan budaya yang lebih sopan, nah di situ kan sudah ada itu ya perbedaan, ada sekat lah di situ. Nah baru ketika berbicara tentang ini, ketika ada orang yang mungkin lebih cenderung fashionnya berkiblat kepada orang-orang Barat, nah itu mulai dipertanyakan. Tetapi juga ada unsur kesopanan gitu, tidak sesuai dengan budaya dan juga unsur kesopanan gitu. Misal kita nggak pakai kebaya sih, kita juga nggak berpakaian yang kurang bahan seperti orang-orang seperti budaya-budaya Barat gitu.
tapi kita pakai yang kita kenakan sekarang gitu, ada kerudung, ada kemeja, ada rok. Nah, ini bukan nggak bisa disimpulkan karena kita nggak berpakaian baju identitas ya sesuai budaya pakaian adat, enggak seperti itu. Ketika kita nggak pakaian baju adat, maka kita mulai luntur nih identitasnya, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi ketika ada peringatan hari-hari besar, misalnya ada Hari Kartini, mungkin ada 17 Agustus yang ada perayaan lah yang membuat kita harus nih pakai dress code seperti ini gitu. Oh, pakai dress code sesuai asal daerah, Jawa, Sunda dan lain-lain. Itu malah boleh sah dan sangat gitu. Itu mencerminkan bahwa keberagaman kita gitu, kita masih menghargai lah budaya kita, tetapi ketika pada hari-hari kita tidak memakai seperti itu ya bukan berarti kita tidak identitas ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa kan kita itu berkembang nih gitu. Kemajuan yang sekarang itu tidak membuat kita meninggalkan keberagaman yang lalu gitu. Mungkin udah cukup ya diskusi kali ini ya. Sepertinya agak lama ya dari yang ditargetkan. Pada intinya adalah kembali lagi bahwa identitas nasional itu nilai-nilai, sebuah nilai yang mencerminkan sikap kita, perilaku kita gitu. Mungkin teman-teman semua di sini bisa itu ya mulai meningkatkan nih baik pengetahuan, wawasan, cara bertindak, berperilaku, mulai mengadopsi atau mengambil nilai-nilai seperti seperti yang orang-orang terdahulu, seperti para pahlawan, seperti orang-orang yang mencerminkan bangsa Indonesia gitu. Saya tutup diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas pendapat dan berbagi pandangan lah ya. Intinya kita jangan terlalu mudah nih menjudge orang tidak memegang identitas nasional karena pakaian, karena tontonannya, gitu. Karena kita harus melihat semua aspek gitu. Saya berharap setinggi apapun gelar teman-teman nanti, dimanapun teman-teman nanti menimba ilmu, tetap menjadikan Indonesia adalah tempat berpulang sebagai rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Terima kasih.